jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan kau yang ku bakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Dalam kesimpulan kita bangkit, kita puji lebih lagi. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu Tuhan. Kau sumber penghiburan bagi hati Tuhan. Sebab kau membuka air mata menjadi sumber air mataku, dari lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab kami memujimu Tuhan, sebab kami menyembahmu. Haleluya, berjemaat. Hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Sebab itu terus menyembah, terus meninggikan nama Tuhan. Biarlah sukacita dari surga terus memenuhi setiap kita. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kusembahkan, kutinggikan, kumuliakan, sebab Engkaulah teladan, Engkau berkuasa. Haleluya.
kami terus bersukacita, sebab sukacita surga nyata dalam hidup kami. Yang siap bersukacita demi nama Tuhan katakan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab sukacita nyata dalam hidup kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, kasih dan surga nyata menuntutku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuntunku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuntunku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuntunku. Haleluya Yesus. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau
kasih Tuhan, sebab kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tangan. Sampai masa tuaku Tuhan, Kau tetaplah Tuhanku. Yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu.
kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam ibadah raya yang kedua, kami boleh berkesempatan memuji menyembah Tuhan. Terlebih diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus urapi semua kami yang hadir pada saat ini, terlebih hamba-Mu yang dipercayakan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum yang tidak pernah senang mencoba mengalihkan perhatian pendengaran kami, yaitu kuasa gerapan roh yang bukan berasal pada Allah. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi tinggalkan ruangan ini. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang kami nikmati, kami rasakan suasana sorgawi saat kami menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk para hamba-hamba Tuhan. Mungkin bisa maju-maju, banyak kosong masih kursi di depan. Di depan masih kosong. Baik, shalom. Shalom. Salam KTM. Salam KTM. Salam keajaiban. Puji Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang merasa bersukacita bisa lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersukacita diberi kesempatan walaupun sedikit dikagetkan ketika saya terima jadwal minggu pertama bulan Desember. Harusnya kan Bapak Gembala, ya. Tapi karena perjamuan kudus dialihkan ke tanggal 25, maka jadwal ini saya dapat kesempatan untuk melayani di ibadah 1-2. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan saya bersukacita menyambut pekerjaan Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita sepanjang bulan ini adalah bersukacita dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan bersukacita dalam Tuhan. 2, 3. Iya, biar menjadi rema, ya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sepanjang bulan tahun 2021, mulai dari bulan Januari, Februari sampai bulan 11 November, kita berbicara tentang pembaharuan, ya. Pembaharuan pikiran, pembaharuan perkataan, pembaharuan pelayanan, pembaharuan keluarga, usaha apapun, semua sudah dibaharui, amin. Iya. Dan saya percaya kita semua diberkati melalui tema-tema sepanjang tahun ini. Dan tiba di bulan Desember ini, ya, setelah semuanya diperbaharui, semuanya dipulihkan, maka selayaknya lah saudara, Bapak Ibu Saudara, kita harus masuk di bulan Desember ini dengan sukacita. Amin. Bulan Desember identik dengan bulan sukacita. Ya. Banyak yang sudah mulai pasang-pasang pohon Natal, ya, termasuk gereja kita sudah memasang pohon Natal dalam bentuk yang unik, luar biasa. Tim kreatif di gereja kita. Itu adalah tanda sukacita. Ketika kita melihat seperti itu, maka itu adalah tanda sukacita dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di bulan November akhir sudah mulai ada yang merayakan Natal. Ya, beberapa hari yang lalu banyak kerukunan-kerukunan di suku kami Toraja itu sudah mulai merayakan Natal, kelompok-kelompok, keluarga dan sebagainya. Mereka mau menyambut sukacita bulan Desember ini. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bersukacitalah di dalam Tuhan.
Nah, mari Bapak Ibu kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 berkata bahwa ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Perjalanan kehidupan manusia ibarat roda yang berputar, bisa di bawah, bisa di atas. Bisa bersukacita, bisa sedih dan menangis. Ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 ya bisa ditampilkan. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Bapak Ibu Saudara, bahwa perjalanan kehidupan manusia seperti roda berputar, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lagu pujian tadi, lagu sukacita, ku terima sukacita dari sorga. Yesus Kristus yang memberi sukacita itu dalam kehidupan kita. Saudara dan saya memiliki sukacita kekal. Amin. Sukacita yang diberikan oleh dunia itu sementara. Saudara, tadi pagi saya berteleponan dengan orang tua saya yang pulang ke Tanah Toraja bersama dengan adik. Dia bersukacita dan dia akan menuju ke Burake, Pak Hendy. Karena rencana ya ini adat Toraja untuk memakaikan kembali baju baru untuk nenek, walaupun tinggal tulang-tulang, itu adat Toraja. Ya. Tapi kemudian diundur ke bulan 1. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia bersukacita menuju ke Burake. Ya, salah satu destinasi wisata di Toraja yang dikunjungi oleh seluruh orang dunia yang punya uang dari dunia barat pun datang ke situ. Kita berwisata, kita bersukacita, menikmati hiburan, melepaskan stres. Ketika sudah sekian lama kita bekerja lalu kita pergi ke tempat wisata, dan mungkin itu kita menikmati sukacita. Alam boleh memberikan sukacita ketika alam yang indah itu, tetapi itu hanya sementara. Sukacita surga itulah yang kekal. Ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sempat membaca tadi dalam ibadah 1 di dalam Mazmur 2 bahwa Allah di surga itu selalu tertawa. Allah di surga selalu tertawa, saudara. Yesus sudah juga selalu bergembira. Di dalam Lukas pasal 10. Nah, ketika kita percaya dan ada Yesus dalam kehidupan kita, maka itu pertanda bahwa kita punya sukacita. Sukacita itu adalah sukacita kekal dan gratis. Amin. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang bersukacita, ya, selalu tersenyum. Senyum, ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, bagaimana melihat apakah lawan bicara saya ini senyum atau tidak? Bisa dilihat kok, walaupun tertutup masker. Ketika ada sipit-sipit mata, ya berarti dia lagi senyum, walaupun harus ditutup masker. Ya, senyum selalu setiap hari, walaupun suka dan duka, tetap senyum. Itu adalah tanda orang yang selalu bersukacita, orang punya ciri khas yang bersukacita. Yang kedua, bahwa ciri orang yang bersukacita senantiasa mensyukuri akan hal-hal yang dia miliki, ya, karena selalu senang, merasa bahagia. Apapun yang dia miliki, dia selalu mensyukuri itu. Ya, punya anak, syukur dapat 1, Tuhan tambah 2. Ya, bersyukur lagi dapat tambah 3 dan sebagainya, ya.
dapat pekerjaan, syukuri. Ya, jangan seperti ilustrasi yang saya sempat sampaikan bulan yang lalu, seorang pemuda yang dapat pekerjaan. Ya, ketika sudah dapat terima gaji tinggi, sudah mulai tidak bersyukur, mau mengembalikan persepuluhannya sudah sangat berat. Karena persepuluhan yang dia sudah terima di tingkat yang tinggi itu seperti semula ia bekerja, sama. Mulai tidak bersyukur. Ya. Tapi kalau semakin bersyukur, mensyukuri, maka Tuhan akan tambahkan lebih lagi berkat-berkatnya. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri orang yang selalu bersyukur adalah memiliki sikap optimis. Apapun keadaan yang kita hadapi, tantangan, masalah, persoalan boleh terjadi, besar, kecil, kita hadapi tetap dengan optimis. Ya, dengan sikap terus maju. Seperti Kaleb. Ya, ketika 10 orang pengintai berkata, wah, di tanah Kanaan itu memang penuh dengan susu madu. Artinya subur, ya. Tetapi orang-orang yang ada di sana itu bagaikan raksasa. Kita ini seperti belalang yang siap dimakan. Tapi Kaleb berkata, walaupun mereka pahlawan yang gagah perkasa, besar-besar, raksasa, kita akan tetap maju dan mengalahkan mereka. Ini orang-orang yang selalu bersukacita. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Ada sukacita di dalam kehidupannya, sehingga dia optimis terus bahwa bersama Tuhan pasti dapat mengalahkan masalah persoalan yang besar. Nah, sukacita, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah sebuah ekspresi dari kebahagiaan. Jadi kalau melihat saudara kunjung sana kunjung sini begitu bahagia, wah, itu berarti orangnya bersukacita. Coba kalau bertemu dengan orang yang selalu murung, ya, murung, ya, rasanya lemas dan sebagainya, wah, ini tidak ada sukacita. Perlu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perlu terima sukacita surga. Amin. Iya. Di dalam Filipi 4 ayat 4 yang baru saja kita baca, yang merupakan tema atau ayat hafalan kita sepanjang bulan ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali Rasul Paulus menekankan hal ini. Mengapa harus 2 kali? Karena manusia seringkali lupa. Ya. Saya di rumah atau mamanya saya dengar ketika ia panggil anaknya, Jo, kayaknya tidak ada respon. Mungkin dia dengar tapi tidak ada respon, itu berarti tidak ada tindakan. 2 kali, 3 kali, baru tekanannya meninggi, ya, baru muncul. Itu panggilan. Tapi kalau berupa nasihat, ya, 1 kali bisa pura-pura lupa atau lupa. Ya, ini manusia. Ya, manusia. Manusia seringkali lupa. Itu sebabnya Paulus berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa Paulus menekankan ini kepada jemaat di Filipi? Karena jemaat di Filipi sudah memiliki sukacita, benar, sudah hidup di dalam Tuhan. Ya. Tapi dia perlu menekankan itu supaya tetap bersukacita. Ya. Dan firman Tuhan ini datang kepada kita juga supaya kita bersukacita. Dan bersukacita itu di mana? Di bar? Enggak, saudara. Di tempat wisata? Enggak. Rasul Paulus berkata, di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena sukacita yang daripada Tuhan sifatnya kekal, yang akan memberi kemenangan dan kebahagiaan selamanya. Pertanyaannya, mengapa bersukacita itu begitu penting disampaikan? Yang pertama, saudara, bahwa bersukacita itu membangun karakter pribadi yang kuat dan tangguh. Membangun pribadi atau karakter pribadi yang kuat dan tangguh.
kuat. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia lemah. Amin. Lemah. Kapan hari ada seorang ibu datang ke tempat kami bersama ibu-ibu, kan banyak kerja. Lalu kemudian dia menginginkan perut ikan untuk anjingnya. Akhirnya satu dengan yang lain, ibu yang karyawan saya ini bicara dalam bahasa Toraja. Lalu dia tersinggung, langsung pulang. Dan dia berkata, kalian ini ceritakan saya. Tersinggung. Itu cuma cerita. Padahal tujuannya adalah dia berkata kepada satu ibu ini, kamu mau ambil enggak itu? Tapi dia karena kebiasaan bahasa Toraja ya ngomongnya dalam bahasa Toraja, kamu mau ambil enggak? Karena tetangga sampingnya itu pelihara babi. Dan dia bilang, iya saya mau ambil. Dia langsung tersinggung dan pulang. Nah ini saudara, manusia lemah, merekayasa dan memikir-mikirkan, padahal bukan tujuannya untuk mengatai dia, tidak, tapi langsung tersinggung. Manusia lemah. Terkadang kita menghadapi gesekan-gesekan satu dengan yang lain, baik antara sesama jemaat, sesama karyawan, di instansi di mana, sesama pimpinan. Seringkali kita banyak menghadapi namanya gesekan, dan itu gesekan bisa terjadi membuat kita kehilangan sukacita. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingat firman Tuhan ini yang 2 kali disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka sukacita itu akan membangun karakter kita yang kuat, menjadi tangguh menghadapi masalah persoalan yang terjadi, mulai dari yang kecil sampai ke yang besar. Kita kuat hadapi, sehingga enjoy saja. Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Mau fitnah, mau cerita segala macam omong kosong kepada saya, silakan. Saya akan tetap bergerak maju, mempercayai bahwa Tuhan ada di pihakku. Yang kedua, mengapa kita harus selalu bersukacita? Bahwa sukacita adalah pola hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat yang kedua. Kita sama-sama baca ya. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini merupakan sebuah ayat hafalan bagi kita, tetapi melakukannya seringkali lupa bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, melebihi obat yang berkualitas tinggi. Kalau Bapak Ibu buka Google, tanya dunia kesehatan, wah disampaikan di sini. Oh, ini resep ini yang bagus, ini deh. Yang mulai dari alami sampai yang kimiawi ada di sana. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang berkualitas tinggi, jauh melebihi obat yang ada di dalam dunia ini. Manjur, bukan pendeta Samuel yang bicara ini. Alkitab yang katakan bahwa ketika kita selalu bersukacita, bergembira, maka itu sama halnya kita mendapat obat yang berkualitas tinggi, yang gratis, tidak perlu bayar, tidak perlu keluar uang. Ya. Kalau kita mempercayai akan hal ini, saya yakin percaya kita akan tetap sehat selalu. Amin. Yang berikut, mengapa Paulus selalu menekankan, mengajarkan kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan? Bahwa ketika kita bersukacita, itu ada kunci menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca lagi ya, ayat ini. 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah
karena ada Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu akan diberikan. Wah, luar biasa. Luar biasa firman Tuhan. Bersukacita senantiasa, ya, menghadapi masalah persoalan apapun, tetap bersukacita. Memang berat, ya, memang berat. Di saat kita mengalami yang namanya kesusahan, rasanya berat untuk keluar daripada masalah tersebut. Ya, tapi mari kita ingat kembali firman Tuhan untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara bersukacita. Selalu bersukacita di dalam Tuhan. Maka itu akan membuat kita keluar dari masalah persoalan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Sekarang apa ya keinginan Bapak Ibu Saudara? Ya. Bisa ditanyakan dalam hati kita. Keinginan saya agar suami dapat pekerjaan yang baik, naik pangkat, dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh ya tetap bersukacita, semangat melayani Tuhan. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Apa yang diinginkan hatimu yang terbaik Tuhan sediakan. Karena apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu keinginan kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa. Semua apa? Makan, minum, sandang, papan. Ya. Tapi Allah kita tahu kebutuhan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus bersukacita dan Paulus mengajarkan kita, mengajak jemaat di Filipi bersukacita, mengingatkan bahkan sampai 2 kali menekankan itu supaya selalu bersukacita dan supaya tidak hanya konstan sukacitanya tetapi penuh. Yohanes 15 ayat 11 coba kita lihat. Yohanes 15 ayat 11, Yesus pernah berkata, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Apa yang dikatakan? Inilah perintahku supaya apa? Kamu saling mengasihi, rukun dan damai. Kalau ada rukun, ada damai, pasti selalu bersukacita. Amin. Amin. Kalau ada perpecahan, ada iri hati dan sebagainya, tidak akan ada sukacita. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kalau selalu ada perpecahan, tidak akan pernah ada sukacita. Setan akan turut bekerja untuk mencuri sukacita itu, ya, memecah belah dan sebagainya. Tetapi Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup rukun dan damai di ayat sebelumnya ya. Tapi saya hanya potong satu ayat. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada para murid. Ini perintahku. Semua ini sudah kukatakan supaya sukacita kamu penuh. Kalau kamu bersatu, kamu hidup rukun dan damai, maka kamu akan bersukacita. Kamu akan tetap sukacita. Dimanapun kehidupan saudara berada, tetap hidup dalam sukacita. Nah, menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana supaya sukacita kita itu bertahan, konstan, bahkan penuh, melimpah terus, ya. Sehingga ada senyum selalu setiap hari, ya. Ada gairah dan semangat menjalani kehidupan ini karena sukacita. Yang pertama, mengingat akan masa lalu yang baik, seperti kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang sudah dikerjakan atas kehidupan kita. Kalau saya boleh bersaksi bahwa kehidupan pribadi saya yang dulu itu sudah sangat jauh beda dengan sekarang. Dan saya tahu bahwa itu karena pekerjaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Dan saya menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Dan Tuhan terus menambahkan berkat-berkatnya atas kami. Ya. Kemudian mengingat kebaikan-kebaikan yang orang lain kerjakan
berikan kepada kita. Bukankah seringkali Bapak Ibu pernah dengar kata-kata ini? Lah, itu seperti kacang lupa kulitnya. Ditujukan kepada kita kalau melupakan kebaikan orang. Akhirnya kita juluki kacang lupa kulit. Pernah ya? Maka ingatlah yang baik-baik di masa lalu. Banyak orang membantu kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Bukan kita hidup sendiri. Ada ide-ide orang juga, mungkin nasihat orang. Maka ingatlah mereka yang berjuang atau membantu kita, yang berkontribusi dengan kita. Ingat yang baik-baik. Tetapi banyak orang selalu mengingat yang buruk-buruk. Itu melemahkan sukacita kita. Makanya saudara, jangan selalu ingat masa lalu yang buruk. Kalau kita selalu ingat masa lalu yang buruk, maka itu ibarat seperti kail yang menarik kita untuk kembali berbalik ke belakang, melupakan Tuhan. Maka itu menghilangkan sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam intinya sini saya sampaikan bahwa mengingat atau memikirkan perkara-perkara yang positif, ingat yang baik-baik, ingat yang sedap didengar dan sebagainya, segala sesuatu. Dalam Filipi 4 ayat 8 saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan memikirkan masa lalu yang buruk, dan pikirkanlah yang baik-baik saja. Dan saya percaya saudara, kita akan tetap hidup dalam sukacita yang terus penuh setiap hari. Yang kedua, tetap konsisten dalam memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, ketika orang mengalami masalah, persoalan, maka ia menjadi haleluya. Ketika orang menerima sesuatu yang besar, maka ia haleluya, puji Tuhan. Wah, sukacitanya luar biasa, menjadi penuh. Tapi saat terpuruk, apakah masih ada sukacita? Di saat itulah kebenaran firman Tuhan ini katakan, supaya kita tetap konsisten dalam sukacita, artinya dalam suka dan duka tetap kita bersukacita, maka pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Miliki konsisten untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hukum perang berkata bahwa kecanggihan alat-alat persenjataan itu pasti akan menang. Ini kebetulan ada polisi, Pak Polisi ada dari angkatan. Ini hukum perang ya, bahwa kecanggihan persenjataan itu akan pasti membawa kemenangan. Tapi mari kita melihat satu contoh yang akan saya berikan. Tadi pagi saya berikan contoh Paulus. Hari ini, siang ini saya akan berikan contoh dari Yosua pasal 6 ayat 5. Coba. Yosua pasal 6 ayat yang kelima. Saya akan membacakan di sini. Yosua pasal 6 ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing ke depan. Bapak Ibu Saudara, pasukan Yosua itu akan menyerang kota Yeriko. Dalam cerita Alkitab, tembok Yeriko adalah tembok yang paling kokoh dan tidak mudah untuk diruntuhkan. Melalui kekuatan tenaga yang dibuat oleh manusia sekalipun, itu akan sulit untuk meruntuhkan tembok Yeriko tersebut. Tetapi strategi yang Tuhan berikan kepada Yosua hanya 1 hari mengelilingi tembok tersebut dengan memuji Tuhan, bersorak. Dan
hari ke-7, 7 kali dipimpin oleh kaum Lewi sebagai pemimpin, memimpin pujian menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Tembok yang begitu kokoh runtuh dengan sendirinya. Bapak Ibu, berapa besar masalah persoalan yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Berapa besar masalah pergumulan keluarga Bapak Ibu yang dihadapi hari-hari ini? Miliki konsisten memuji dan menyembah Tuhan saja. Pujilah Dia, sembah Dia. Berikan kesempatan Tuhan yang berkarya. Saya yakin percaya Bapak Ibu, ketika kita selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada sukacita yang meluap dari kehidupan kita. Saya pernah sampai 3 jam tertawa. Ya. Mulai ketika saya berdoa jam 3 sampai jam 6 tertawa terus, dibawa Tuhan bersukacita. Saya mau berhenti tidak bisa. Itu adalah sukacita surga. Sukacita yang meluap dari hati, dan itu yang membuat kita kuat seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Yang berikut, mengapa kita selalu harus bersukacita? Berupayalah melakukan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-5. Coba. Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Berupayalah melakukan kebaikan, hal-hal yang baik. Berbicaralah baik-baik, bertindaklah baik-baik, bersikaplah yang baik-baik. Berikanlah sesuatu yang baik. Banyak orang kan seringkali memberi yang berupa sisa. Oh, setelah ini sisa, berikanlah si A, si A. Salah. Kalau memberi yang baik, dan kalau perlu yang terbaik, jangan beri yang tidak baik. Lebih baik tidak usah beri kalau hanya asal-asalan memberi. Jadi berusaha atau berupaya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik dan orang lain melihat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, maka itulah yang namanya mempermuliakan Allah. Dan orang yang menerima kebaikan itu bersukacita. Kita yang memberi kebaikan juga bersukacita. Ya. Saya pernah saudara Tuhan dan sangat sering sekali, ketika saya melihat seseorang, ya, lalu kemudian Tuhan gerakkan untuk memberikan sesuatu, jika saya tolak, saya tidak punya damai sejahtera. Tapi ketika saya berusaha untuk memberi dengan sukacita, maka saya plong bersukacita, dan orang yang menerima itu juga bersukacita. Itu sebabnya dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maka berusahalah melakukan hal-hal yang baik. Orang percaya harus berusaha berbuat baik supaya mempermuliakan Allah. Jika hati baik, pasti perkataan baik, sikap serta perbuatan baik. Dan ini pasti membawa sukacita baik yang memberi kebaikan maupun yang menerima kebaikan. Jadi percayalah bahwa ketika kita memberi yang terbaik, maka kita bersukacita, yang menerima juga bersukacita. Dan inilah sukacita yang daripada Tuhan ketika kita melakukannya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kembali dalam Filipi 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Pulang dari tempat ini, lakukanlah kebenaran firman Tuhan.
bersukacitalah senantiasa. Ingat firman Tuhan ini. Dikala engkau menghadapi masalah situasi, tetaplah bersukacita. Saya yakin percaya bahwa kita akan tetap sehat, kita akan diberkati, dan kita akan menerima sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Tim musik. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Syukurmu kepada Dia. Haleluya. Oh, berikan pujian yang terbaik baginya. Kami bersyukur. Haleluya.
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus, di mana siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh dan dalam lagi kebenaran firman-Mu, sehingga menjadi kekuatan, sudut terang, pedoman pada jalan-jalan kami, agar dalam menjalani kehidupan ini kami selalu bersukacita apapun keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati umat-Mu yang hadir siang hari ini. Kami percaya kekuatan kesehatan, kemampuan ilahi Tuhan selalu karuniakan kepada kami di dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang akan kami beri, dan yang masih tinggal pada kami Tuhan berkati. Terlebih usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan, usahakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mungkin untuk mempermudah kita, Bapak Ibu bisa keluarkan handphone masing-masing. Keluarkan handphone masing-masing, buka kamera. Nanti Bapak Ibu foto pengumuman yang ada di layar ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti di medsos kita, di Facebook dan di Instagram. Bisa juga menghubungi kita, tetapi mungkin lebih cepat buka HP. Oh, tanggal sekian kita dibuka. Silakan multimedia.
media Bapak Ibu, mungkin untuk mempermudah bahwa untuk ibadah Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu, ibadah Natal kita 3 hari berturut-turut datang ke tempat ini untuk beribadah. Tanggal 24 itu hari Jumat, 25 Sabtu, 26 Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu Bapak Ibu beribadah. Seminggu kemudian menyambut Tahun Baru Bapak Ibu tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2 itu sama harinya. Jumat, Sabtu dan Minggu. Di tanggal 12 ada ulang tahun gereja kita. Jadi perhatikan tanggal-tanggal ini, kalau Bapak Ibu sudah di foto tadi bisa lihat kembali. Kalau ada yang miss bisa menghubungi kami. Silakan juga melihat di medsos ya di gereja kita. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan Bapak Gembala saat ini ada di Surabaya beserta dengan Ibu dalam rangkaian pelayanan di sana. Ada pernikahan dari singer kita Shirley Sunarto menikah di Surabaya. Kemudian ada juga mendoakan rumah baru. Dulu ya kita di sini sudah pindah di Surabaya, sudah di Stansat. Kemudian ada rapat MPS dan lain sebagainya ya. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu buat kegiatan kita sepanjang bulan Desember ini supaya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa lambaikan tangan. Yang baru pertama kali hadir bisa lambaikan tangan. Di belakang ada lagi? Yang lain? Ya, selamat datang dan selamat bergabung. Kemudian saya mengundang Bapak Ibu semua bisa mengikuti ibadah kita di lain kesempatan. Ibadah hari Minggu normalnya 4 kali, jam 8, jam 10, setengah 5, dan jam 7. Ada sedikit perubahan di bulan Desember ya. Gitu. Kemudian yang terakhir ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Desember, bisa lambaikan tangan. Yang berulang tahun di bulan banyak sekali. Silakan maju ke depan, kita akan berdoa. Ayo, silakan. Dengan cepat, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Desember. Ya, Puji Tuhan. Ada Kelvin, ya, ada Shalom, wah luar biasa Bu Anita, ada Meta, Pak Roni, Bu Yana, wah luar biasa ya. Mari kita angkat kedua tangan kita serahkan saudara-saudara kita yang ulang tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap keberadaan kami saat ini. Kami ada dalam keadaan baik semua karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan Desember. Kalau Tuhan sudah memelihara, sudah menuntun setiap langkah hidupnya ya Tuhan, dari awal hingga sampai hari ini dalam keadaan baik, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika anak-anak-Mu berserah kepada Tuhan, dan saat ini kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus menuntun dan melindungi mulai hari ini sampai pada hari Tuhan panggil. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan ya Tuhan yang Tuhan sudah percayakan saat ini ditekuni. Tuhan juga memberkati ya Tuhan anak-anak yang masih sekolah. Tuhan beri kecerdasan, kepintaran ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga. Tuhan berkati dengan damai sejahtera sukacita ya Tuhan. Kami juga serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara, beri kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Dan apa yang dirindukan, apa menjadi pergumulan ya Tuhan saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan turun tangan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang berulang tahun di bulan Desember ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Yang kami tahu masa depan mereka indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang percaya bahwa saudara-saudara kita ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita pujikan hidupku mengenal firman. Hidupku mengenal firman-Mu, tanda mujizat sertai langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran. Katakan hidupku mengenal firman-Mu. Hidupku
dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, angkatkan kedua tanganmu, pandang Tuhan. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini hingga pada hari Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput saudara dan saya menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati ketika engkau masuk dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati lumbungmu dan tempat adonanmu. Engkau akan terus naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang kau rencanakan, Tuhan akan buat engkau berhasil dan berkemenangan. Mari saudara yang siap terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.